pengabulan doa itu bisa segera, bisa ditunda dalam beberapa waktu, bisa disimpan untuk diberikan di akhirat, bisa tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta, tetapi dihindarkan dari kemudorotan jika yang ia minta itu dikabulkan. Karena Allah Maha Tahu ya. Allah Maha Tahu gitu apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita dan terbaik buat kita. Ya, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, mungkin kamu benci sesuatu padahal sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu. Mungkin kamu cinta sesuatu padahal sesuatu yang kamu cinta itu buruk buat kamu. Allah tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Saya sering mengilustrasikan sederhana begini. Ibu-ibu atau orang tua itu punya anak, terus ada anaknya itu usianya baru 5 tahun. Bu, saya minta uang saku 5 juta. Ya. Ibu ini mau ngasih tau enggak? Enggak ngasih kan itu. Kamu anak usia 5 juta. 5 tahun. 5 juta. Usia 5 tahun. Tak kasih 5 juta. Buat itu apa dong? Buat apa? Malah berbahaya gitu kan. Artinya disadar ketemu orang bisa diculik, bisa diambil uangnya gitu. Tapi anak itu punya persepsi yang berbeda. Ibu jahat, saya minta nggak dikasih. Pelit, ibu pelit gitu kan. Nah, kita kadang-kadang berperilaku seperti anak tadi. Ya Allah, saya minta ini, minta itu dan seterusnya. Ketika belum dikasih, oh Allah ini nggak baik nih, katanya janji ngabulkan nggak juga dikasih. Padahal dalam pandangan Allah yang maha mengetahui, ini kalau tak kabulkan itu nggak baik buat kamu. Ya, jadi itulah makna dengan tidak dikabulkan itu sesungguhnya kita tengah dihindarkan dari kemudorotan. Atau mungkin disimpan di akhirat. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan, para sahabat mengatakan begini, seandainya manusia mengetahui apa yang disimpankan oleh Allah untuknya di akhirat, niscaya ia menginginkan seluruh doanya itu dikabulkan di akhirat saja. Karena apa yang Allah simpan di akhirat itu jauh lebih baik ketimbang apa di dunia gitu. Kemudian bisa juga doa itu dikabulkan setelah sekian waktu, tidak dalam waktu yang segera, karena Allah Maha tahu kapan yang terbaik pengabulan doa itu. Atau ada juga yang dikabulkan dalam waktu yang segera. Jadi pasti dikabulkan tuh cuman kapannya itu yang kita tidak mengetahui. Yang pasti ini harus kita timbulkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul, kalau husnuzon malah benar-benar nanti malah merasakan tidak akan adanya nikmat pengabulan doa. Inda dzonni abdi bi, kata Allah. Aku akan mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Maka husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Iya Ustaz, ayat yang tadi Ustaz sampaikan ini itu menarik sekali ya, tentang siapapun hambaku yang berdoa maka akan aku kabulkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka lakukanlah kewajiban-kewajiban yang aku sampaikan. Nah ini kan satu hal juga, artinya ada sebab ada akibat ya. Kalau kamu melakukan ini, maka aku akan berikan ini. Seperti juga dalam surah Al-Fatihah itu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nah kebanyakan kita ini kan terbalik. Jadi nasta'innya dulu yang diminta, na'budunya belakangan gitu. Nah ini kan harus dirubah ya Ustadz ya. Kita kan memang paling suka minta hak, kewajiban lupa kan gitu. Jadi kalau setiap kita punya semangat menunaikan kewajiban, otomatis haknya kita dapatkan. Tapi kalau semangatnya nuntut hak, belum tentu kita mendapatkannya, ya. Dan kewajiban tidak kita lakukan. Ya. Jadi Islam ini mengajarkan lakukanlah kewajiban, sudah otomatis haknya akan diberikan. Ya seperti itu. Nah mengenai tempat berdoa, Ustadz, apakah tempat juga menentukan dikabulkannya doa gitu? Dimana kalau kita lihat ya, orang berbondong-bondong kan ke Masjidil Haram ke Ka'bah gitu. Di sana disebutkan ada tempat-tempat mustajab gitu Ustaz. Nah, apakah tempat juga menentukan diterima atau tidaknya doa? Prinsip dasarnya setiap tempat itu bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang Allah menentukan beberapa tempat, beberapa waktu yang memiliki keistimewaan yang lebih, ya, sehingga dia menetapkan keterkabulan doa itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan tempat yang lain. Hal yang semacam ini tentu didasarkan informasi yang pasti itu dari hadis-hadis yang sahih, semacam di Ar-Raudhah gitu kan, dan sebagainya, Multazam gitu.
Nah, termasuk waktu-waktu di hari Jumat, kemudian bainal adzan wal iqamah, antara adzan iqamah, lalu kemudian apa namanya di sepertiga malam yang terakhir gitu. Jadi ada hadis-hadis yang menginformasikan waktu-waktu khusus, tempat-tempat khusus yang memang juga diungkap oleh hadis itu turut menjadi faktor penentu keterkabulan doa. Tetapi harus difahami secara utuh nih gitu. Maksud saya bahwa keterkabulan doa itu bukan semata-mata didasarkan tempat dan waktunya, tetapi juga etika manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi gitu kan. Nah, misalnya seseorang yang berdoa dengan cara yang tergesa-gesa, Rasul mengatakan tidak akan dikabulkan doanya. Beliau bersabda, akan dikabulkan doa seseorang selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu ada sahabat tanya, ya Rasul, yang engkau maksudkan orang berdoa dengan tergesa-gesa itu seperti apa gitu kan? Rasul mengatakan ada seseorang yang berdoa kepada Allah, ya belum juga dikabulkan, lantas dia mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, lalu orang itu meninggalkan doanya. Itu termasuk orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Artinya dia tidak menjaga kontinuitas doa yang dia sampaikan kepada Allah. Bisa juga dimaknai oleh sebagian ulama cara berdoa yang cepat-cepat itu pun juga mempengaruhi keterkabulan doa gitu. Jadi saya kira seperti itu. Artinya tidak sekedar tempat, waktu, tapi juga etika, adab saat kita berdoa turut menentukan keterkabulan doa. Puji Allah terlebih dahulu, baca sholawat Nabi, akui kesalahan diri, istighfar kepada Allah kan gitu. Baru kemudian kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan juga dengan menggunakan bahasa yang kita mampu ya Ustaz, tidak harus dengan bahasa Arab ya Ustaz. Doa itu kan permohonan. Permintaan. Jadi kalau kita meminta sesuatu yang kita sendiri nggak paham kan bingung kita minta apa sih kan gitu. Jadi dengan demikian doa itu boleh menggunakan bahasa apapun, yang penting kita paham substansi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengamini doa yang dipimpin oleh seseorang gitu ya, kita sendiri kan tidak paham misalnya ya apa yang dilantunkan, apa yang diucapkan dalam kalimat doa yang memimpin doa, kita amin-aminkan saja gitu. Itu bagaimana Ustaz? kita nggak tahu apa isinya. Ini dibutuhkan kebijaksanaan orang yang memimpin doa. Ya, jelaskan terlebih dahulu kita mau doa apa nih gitu kan, sehingga orang juga ikut bisa menghayati apa yang sedang diminta. Itu satu. Yang kedua, saat mengungkapkan kalimat doa itu ucapkan dengan pengucapan yang jelas gitu, sehingga semua orang juga paham ya kalimat doa yang dibaca olehnya itu. Nah, memang betul Mbak Evi bilang tadi, di masyarakat kita tuh banyak terjadi tuh orang berdoa panjang sekali tapi nggak ngerti tuh doa apa. Itulah pokoknya dia berdoa diaminkan saja. Sampai begini, ada guyonan lah di masyarakat kita ini. Masyarakat kita ngertinya kalau diungkapkan dengan bahasa Arab panjang itu mesti doa. Kan? Kemudian ke Mekah itu kan, padahal ini